Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu untuk kita semua. Rahayu Rahajeng. Sholawat serta salam kita curahkan kepada haribaan arwahul muqaddasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa salam hormat dan salam takdim kepada haribaan Ayahanda Guru Mursyid dan Abanda Guru yang senantiasa membimbing kami di depan kolbu. Baik, ketemu lagi dengan saya, bocah biasa-biasa, sedang silaturahmi ke kediaman saudara rohani di Surabaya. Jadi di sini kami mau ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi dan merokok, membahas ya bebas nanti ketemunya. Dan di sini kami tidak hanya berdua, ada seseorang yang langsung menemani kami bertiga. Jadi kami bertiga. Monggo kami persilakan untuk Kang Di, monggo perkenalan dulu. Nggih, kula Kang Di saking Surabaya. Oh, nggih. Rahayu, salam kebajikan. Nggih, alhamdulillah. Dan ini ada kebetulan saudara kami yang di Bali ikut serta mengkaji ya secara nalar-nalar logis ilmiah lah. Monggo Bapak Yoga dipersilakan perkenalan. Terima kasih waktu dan tempatnya Pak Yai Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Santi Om. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Rahayu Rahajeng. Perkenalkan, nama saya Prayoga, dipanggil Yoga, biasanya sama kawan-kawan. Dalam hal ini saya mau mengaji ya, belajar mengenal tasawuf, pengen dekat dengan apa yang dikatakan Tuhan yang selama ini saya cari belum ketemu, tapi saya udah bisa merasakan energi Tuhan itu sendiri melalui wali mursyid ayah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal pertanyaan yang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi selama hidup saya, hidup dalam kekosongan, hidup dalam pencarian, yang mana Tuhan yang saya dan saya belum ketemu sama beliaunya. Untuk itu saya mohon bimbingan, saya mohon arahan terkait ketidaktahuan dan kebodohan saya. Saya minta ampun pada Tuhan, ampun kepada wali mursyid ayahanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semua, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Amin. Amin. Oke, jadi perkenalan juga sudah selesai. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak Yoga dan Kang Di ya. Kita bahas apa ini Pak? Biar lebih ibaratnya lebih enak lah. Nggak apa-apa. Boleh saya izin bertanya? Boleh Pak, monggo. Oke. Yang selama ini hidup saya ini mungkin nggak terarah, mungkin banyak kesombongan yang di hati saya. Semuanya tidak
dalam arti tidak bekerja dalam untuk urusan Tuhan, lebih banyak untuk duniawi dan ego yang keluar. Nggih. Aku yang keluar, bukan akunya Tuhan, akunya Allah atau akunya ayah. Karena ketidaktahuan dan kebodohan saya minta pencerahan Pak Yai Karim sama Kang Di. Karena ketidaktahuan dan kebodohan saya ini, saya pinginnya hidup yang tinggal, ibarat hidup ini adalah mimpi, sisa hidup saya ini semoga berguna. Dalam arti saya punya falsafah urip nguripi, urip diuripi. Urip nguripi maksudnya saya juga menghidupi dan saya juga dihidupi. Berarti saya menghidupi sesama manusia, sesama makhluk Tuhan, makhluk Allah. Tapi saya juga dihidupi oleh Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Ta'ala. Apalah terserah, dalam arti Sang Maha Tunggal, Sang Penguasa Jagat Raya ini, wali mursyid yang saya pengen ketemu ayahanda. Aku minta ampunan. Itu pertanyaan dari saya, Pak Yai. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Nggih, siap. Baik, jadi setiap agama itu sebenarnya satu. Cuman melainkan di setiap zaman itu pasti ibaratnya ada seorang nabi dan yang dijadikan rasul, pembawa wasilah. Kalau kami menjabarkan secara nalar existing zaman yang secara nalar logis lho Pak ya. Jadi Iya, di zaman ini kebanyakan orang itu tidak tahu tentang keberadaan wasilah itu ada di mana, dan itu ibaratnya ditiadakan. Kebanyakan orang yang beragama sekarang, bahkan banyak orang yang tidak mengetahui bahwa di zaman ini ada Rasulullah yang waris dari estafetnya Kanjeng Nabi Muhammad. iya. Jadi di zaman ini ibaratnya sangat-sangat krusial kehilangan setiap agama-agama ardi yang di barat namanya itu bermacam-macam. Ada yang Konghucu, ada yang Islam, ada yang Kejawen, ada yang Kristen, Nasrani. Jadi setiap agama kehilangan satu kunci channel wasilah tersebut. Role model ya. Iya. Saya potong sebentar Pak Yai. Pak Yai Karim. Saya Muslim meskipun nggak taat, tapi saya dibesarkan di keluarga Nahdlatul Ulama NU Nahdliyin, dan kebetulan saya juga mendalami istilahnya Kejawen karena saya juga merasa suku saya orang Jawa. Saya juga pernah belajar Buddha waktu di Denpasar itu 2008 sampai 2011. Saya belajar Hindu, membaca kitab-kitab Hindu, belajar sama bedanda-bedanda di sini. Kebetulan saya juga pernah baca kitab-kitab Injil yang yang perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kebetulan istri saya orang Nasrani taat, Katolik taat ya. Saya baca-baca kitabnya dan saya itu kayak seperti seperti sebuah dongeng aja. Jadi setelah saya laksanakan, saya kerjakan pun saya tidak mengetahui larinya, ketemunya, endingnya kemana gitu Pak Yai. Jadi beberapa agama sudah saya pelajari meskipun nggak tuntas ya, tapi
bukan ini, ternyata saya lari lagi, oh kejawen, oh bukan ini, kok nggak ketemu. Habis itu saya ke Hindu, kok bukan ini gitu ya. Dalam pencarian sisa hidup saya ini semoga bermanfaat, ketemu Sang Hadirat ya, Nggih, amin. Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwase, Allah Ta'ala. Kepingin ketemu Sang Pembawa Wasilah ya. Yang Bener. terakhir mungkin ini mungkin akhir zaman sekarang, Pak Yai Karim. Jangan sampai hidup ini ibaratnya yang saya tadi bilang, urip nguripi, urip diuripi. Gitu, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi background saya itu, maksud saya Pak Yai. Monggo dilanjut. Maaf saya potong tadi. Saya khawatir apa yang saya katakan mau unek-unek hati ini lupa sampaikan. Jadi biar terjawab tuntas gitu Pak Yai. Saya mohon maaf, saya belajar karena ketidaktahuan saya, karena kesombongan saya mungkin lebih banyak duniawinya daripada ukhrawinya. Terima kasih, monggo dilanjut, saya mendengarkan. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa Pak ya, terima kasih. Dan kami pun ibaratnya ya juga belajar dari pengalamannya jenengan juga ya. Dibalik itu ya kembali lagi, agama sebenarnya agama samawi. Jadi ya agama itu satu kesatuan ya. Cuman ada fase-fasenya ibaratnya. Di Kejawen kan 500 tahun kalau nggak salah, bener toh Kang? Dan di Islam itu kalau nggak salah sampai kurun abad 1400, berarti 14 abad lebih lah. 14. Iya, kurun 14. Jadi setiap agama arti itu Pak ada fase-fase penyempurnaan lah. Iya. Diperbaiki terus. Dan di zaman ini kebanyakan rata-rata orang awam itu tidak mengetahui adanya jalur Rasulullah yang waris di zaman ini. Dan kalau di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di setiap zaman itu ada seorang utusan. Jadi ya kalau di zaman ini berarti tetap masih ada Rasulullah, melainkan bukan dinamakan Rasulullah, melainkan al ulama warasatul anbiya, itu ulama yang waris, bukan ulama yang ibarat orang-orang yang didengar di TV ora, melainkan itu termasuk ulama-ulama yang hanya sebatas mengucapkan agama, tidak sampai ke kerongkongan. Nggak sampai masuk ulu hati ibaratnya ya Pak Yai. Cuma di kerongkongan saja ya. Benar, seperti itu. Jadi ya intinya itu kalau kita mau urip, untuk menguripi istilahnya tadi Pak Yoga? Iya, urip nguripi, urip diuripi, supaya hidup ini juga bermanfaat untuk sesama, saling menghidupi. Tapi kita sendiri juga diuripi, ada yang menghidupkan. Bukan maunya sendiri, berarti ada yang lebih kuasa daripada diri kita. Benar. Kita bisa dihidupkan, kita bisa dimatikan. Kalau bisa husnul khotimah, kita kembali ke jiwa yang tenang, kembali kepada rohnya, gitu Pak Yai. Yaitu yang saya cari melalui wali mursyid ayahanda. Leres nih Pak. Dan di zaman ini pun banyak yang ibaratnya terdogma atau terdoktrin lah istilahnya. Akhirat itu nanti, dan ketemu surga neraka itu nanti. Padahal
zaman dulu Nabi kala itu apa menjelaskan tentang akhirat ketika beliau masih hidup. Berarti ada dimensi yang lebih tinggi, istilahnya seperti itu. Jadi ya kita harus melalui portal. Portalnya itu seperti apa ya? Harus melewati mutu qobla anta mautu. Kalau di Arabnya seperti itu. Kalau di istilah kejawen kalau nggak salah itu apa Kang? Mati sakjroning urip. Oh nggih, mati sakjroning urip. Istilah kejawen. Jadi ya kita harus masuk portal. Kalau zaman ini ya harus baiat. Baiat itu apa? Penanaman nur iman dan nur kitab. Jadi ya penanaman nur iman dan nur kitab agar kita itu terhubung langsung dengan yang maha kuasa, tapi melalui sang al ulama warasatul anbiya yang di zaman ini. Iya. Tapi sementara saya masih mengenal, ya puji Tuhan, alhamdulillah ya, saya udah diperkenalkan Pak Yai Karim sama Kang Di, ada Pak Wali Mursyid yang beliau yang di ibaratnya yang sekarang ini lagi apa ya dikehendaki ya kuasanya. Makanya Bapak minimal mengenal dulu energinya. Nanti pada tahap berikutnya Bapak akan lakukan ini cerita dari Kang Di ya, sama dengan yang tadi disampaikan Pak Yai Karim, bahwasanya harus melalui kitab sama penanaman nur iman dan nur kitab. Penanaman nur iman sama nur kitab ya. Nggih, leres. Baru nanti solo. Nggih, saya paham itu. Melalui proses itu dulu. Nggih, bisa dilanjut Pak Yai. Nggih, ngoten niku. Cuma ini sekedar hanya wawasan untuk kami juga belajar, dan ini kami membuat video agar mendedikasikan agar semua umat itu paham bahwasanya kita hidup bukan hanya untuk sekedar ya makan, tidur, kerja, bukan begitu, melainkan setiap ruh itu harus kembali kepada yang maha ruh, sama seperti yang dikatakan Sri Krishna, setiap jiwa akan kembali kepada yang maha jiwa. Ibaratnya gini ya Pak Yai Karim, kalau orang Jawa bilang ngerti dalane teko kudu ngerti dalane mulih ya. Nah itu cocok sekali itu Pak. Iya. Lah yang saya rasakan ini mungkin kalau saya melihat ya dari semua orang di seluruh dunia ini sepertinya mencari jalan itu semua. Bener. Nah, semua bakal mencari, cuman melainkan karena di sini udah akhir zaman ya. Dikiaskan kan ada turunnya Dajjal Al-Masih dan Isa Al-Masih. Iya. Itu bukan berupa seorang perwujudan manusia, bukan, melainkan itu perang gelombang, perang Armageddon lah istilahnya seperti itu, perang bintang antara gelombang bawah sadar dan gelombang atas sadar. Kalau di majelis kami, majelis Toriko Naksabandia itu mengilmiahkan alam bawah sadar itu infrasonor, kalau di atas sadar ultrasonor. Jadi ya istilahnya seperti itu. Dan paham ya. Jadi peran dibaliknya itu ada seorang Satrio Piningit atau Imam Al-Mahdi. Seorang pemimpin yang ibaratnya
menunjukkan pasukannya lah untuk berperang Iya. melawan alam bawah sadar. Cuman ya nggak tahu siapa itu, ya otomatis yang nonton harus mencari tahu di zaman ini itu mitologinya seperti apa. Mungkin Iya. sudah jelaskah Pak Yoga? Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Walaupun tidak banyak ya, tapi Nggih. minimal membuat saya menjadi terang hati ini karena pengen mengenal lebih dekat dengan wali mursyid ayahanda. Tapi saya insya Allah sudah bisa merasakan apa yang Pak Yai sampaikan dan bisa merasakan energi daripada ayah itu sendiri. Ayah itu sayang, cinta kasih sayangnya tak terhingga terhadap umat maupun anak-anaknya ya. Bener. Gitu Pak Yai, nggih. Nggih, karena Ya. nggih, karena sudah itu panjang dan kali lebar ya. Mungkin kita bisa akhiri cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut Iya. ke video next time. Mungkin. Next time-nya. Iya. Iya Pak Yai. Terima kasih atas pencerahannya ya Pak Yai ya. Nggih, amin. Amin. Mohon maaf sebesar-besarnya bagi yang menonton. Ini cuman edukasi buat kami untuk belajar mengenali jati dirinya sesungguhnya. Sebenarnya kita itu adalah ruh. Dan di surat As-Sad itu kalau nggak salah, kutiupkan sebagian ruhku, maka kalian harus bersujudlah kepadaku. Kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Maka dari itu, Iya. jadi kalian yang ibarat yang menonton, walaupun kami yang menjelaskan ibarat ada lucu-lucuan, tapi di balik kelucuannya itu ada sedikit lah isinya. Jadi buat yang menonton, mohon disimak secara nalar, logis, dan mohon maaf sebesar-besarnya karena kami ini hanya hamba yang tidak tahu apa-apa dan hanya mencari ridhonya saja. Mungkin sekian dan terima kasih Pak Yoga karena telah bergabung di video kami. Iya. Dan Kang Dim, terima kasih karena sudah bergabung juga. Ya, mungkin sekian dari kami, para penonton bocah biasa-biasa. Ilahi anta maksudi waridho kamatnubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.